Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan seperti biasanya, ini ulas berita. Saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Dan kita ulas berita, Dad, ya. Ya. Dan ulas berita hari ini masuk edisi ke-268 Senin 24 Maret 2025. Dan kita langsung saja, Dad, ya. Ya. Kita akan membahas tentang banyaknya lokasi di OKU yang digeledah KPK terkait OTT fee proyek proyek Pokir DPRD. Ya. Silakan, Dedi. Ya, Kak. Dari keterangan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Kak, ya, di mana terkait operasi tangkap tangan atau OTT fee 9 proyek Pokir DPRD pada Dinas PUPR Kabupaten Oku tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kabupaten Oku, di mana menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto bahwa banyak lokasi yang dilakukan penggeledahan, Kak. Oke, untuk penonton Desa SN, bahwa berita yang kita ulas malam hari ini itu sudah terbit di koran sn.com, ya. Iya, Kak. Untuk yang penasaran silahkan klik koran sn.com, dan sudah terbit juga di Suara Nusantara edisi cetak. Ini penampilannya, oke, di halaman 1 posisi sudut kanan atas 3 kolom. Oke, silakan Dedi lanjutkan. Ya, terkait penggeledahan banyaknya lokasi yang digeledah di Kabupaten Oku tersebut, Kak, ya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto hanya mengungkapkan hanya satu lokasi yang disebutnya, ya, Kak. Di mana juru bicara KPK mengungkapkan bahwa satu lokasi yang digeledah tersebut yakni DPRD Kabupaten Oku, Kak. Sedangkan untuk lokasi-lokasi lainnya yang dilakukan penggeledahan dikatakan juru bicara KPK akan disampaikan saat rilis di KPK setelah seluruh penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK selesai dilaksanakan, Kak. Oke, kita mengulas sedikit, ya. OTT KPK di Oku ini terjadi pada bulan Ramadan, ya. Iya, Kak. Dan ini sangat disayangkan, ya. Kalau mengulas sedikit, itu ada berapa anggota DPRD dan yang terjaring OTT KPK? Ya, dari keterangan Ketua KPK Setio Budianto, Kak, ya, dalam OTT tersebut ada 3 anggota DPRD Kabupaten Oku yang terjaring dan ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah dilakukan penahanan oleh KPK, Kak. Kemudian ada kepala dinas juga, ya? Ya, dari keterangan Ketua KPK Setio Budianto, dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku, Kak, ya, dan 2 pihak swasta yang semuanya juga ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Jadi menurut Ketua KPK Setio Budianto bahwa jumlah tersangka dalam OTT tersebut berjumlah 6 orang tersangka, Kak. Ada uang yang diamankan pada saat OTT KPK. Ada berapa jumlahnya dan apa keterangan Ketua KPK? Silakan, Dedi. Ya, Ketua KPK mengungkapkan dalam press release-nya, Kak, ya, bahwa ada sejumlah uang yang diamankan oleh penyidik KPK saat melakukan OTT di Kabupaten Oku, di mana uang yang diamankan berjumlah 2,6 miliar, di mana menurut Ketua KPK uang tersebut merupakan uang fee proyek terkait 9 proyek Pokir DPRD Oku Kabupaten Oku, maksudnya, Kak. Lanjut ulas berita kita, ya. Iya, Kak. Pada saat jumpa pers, pihak KPK mengungkap, ya, atau akan mendalami peran dari PJ Bupati dan Bupati terpilih Oku. Ya. Apa keterangan dari pihak KPK? Silakan, Dedi. Ya, dalam press release tersebut, Kak, ya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Kak, ya, yang juga hadir dalam press release menyampaikan bahwa KPK akan mendalami peran dari PJ Bupati dan juga Bupati Oku terpilih terkait OTT fee 9 proyek Pokir DPRD pada Dinas PUPR Kabupaten Oku tersebut, Kak. Karena menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bahwa periode perkara ini yakni tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, di mana dikatakan Direktur Penyidik KPK bahwa untuk tahun 2024 pimpinan tertinggi di Kabupaten Oku merupakan PJ Bupati, Kak, ya. Kemudian tahun 2025 yakni Bupati terpilih. Dari itulah KPK akan melakukan pendalaman terkait peran dari PJ Bupati dan Bupati Oku terpilih. Bahkan KPK juga akan memeriksa keduanya, yaitu PJ Bupati dan Bupati Oku terpilih sebagai saksi terkait OTT tersebut, Kak. Oke, yang menarik juga ini, Ded, ya, karena kita di bulan Ramadan menantikan Lebaran, ya. Iya, Kak. Ini kita bicara soal THR, ya. Keterangan dari pihak KPK ini terkait THR. Iya, Kak. Apa keterangan dari pihak KPK? Ya, dari dalam rilis tersebut Ketua KPK Setio Budianto, Kak, ya, mengungkapkan bahwa dari 6 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya merupakan
anggota dari DPRD Kabupaten Oku Kak ya. Ya. Dikatakan oleh Ketua KPK bahwa terkait OTT tersebut bahwa ketiga anggota DPRD Oku tersebut diamankan dalam tangkap tangan di Kabupaten Oku karena menagih Kak ya, menagih THR terkait hari Lebaran Kak. THR hari Lebaran tersebut ya ini terkait fee proyek yang sebelumnya telah ada komitmen antara pihak PUPR dan juga pada anggota DPRD Kabupaten Oku Kak. Lanjut lagi kita, Det ya. Ya. Dan masih terkait OTT KPK di Oku ya. Ini ternyata KPK belum bergerak dari Oku, Det ya. Ya. Ada beberapa tempat yang digeledah di Oku. Dan ini ada keterangan dari KPK. Silakan, Dedi. Ya Kak, dari keterangan juru bicara KPK mengatakan bahwa ada banyak lokasi yang dilakukan penggeledahan Kak ya. Sementara dari pantauan Suara Nusantara, ada pun lokasi yang digeledah di mulanya kantor dinas PUPR Kabupaten Oku, kemudian DPRD Oku, dan juga ada rumah dari beberapa tersangka yang telah ditetapkan. Namun terkait lokasi-lokasi tersebut, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan bahwa nanti semua titik-titik lokasi tersebut akan disampaikan oleh KPK saat rilis resmi di KPK Kak ya, setelah semua kegiatan penggeledahan selesai dilakukan oleh penyidik KPK di lapangan Kak. Lanjut ulas berita kita, Det ya. Sebelum Ya. kita lanjut ke sesi kedua, kita ucapkan terima kasih ke pembaca koran.sn.com, kemudian pembaca Suara Nusantara edisi cetak, dan penonton SSN, Det ya. Ya. Yang menyambut luar biasa berita OTT KPK ini, Det ya. Ya. Karena begitu banyak pembacanya, Det ya. Pembaca. Dan banyak juga penonton SSN yang DM untuk kita membuat membuat ulas berita tentang OTT KPK di Oku ini. Ya. Dan kita bergeser ke sesi kedua. Ya. Kita bergeser tentang Kejati Sumsel saat ini tengah menyidik soal perkara P20% ya. Ya Kak. Yang apa ini maksudnya, Det? Yang salah satu tersangkanya merupakan Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel Kak. Oke, terkini dari Kejati Sumsel untuk perkara ini, silakan, Dedi. Iya Kak, kasih penerangan hukum dan Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH menjelaskan Kak ya, bahwa terkait fee 20% Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan kantor lurah, pengencoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya Talang Kelapa pada Dinas PUPR Banyu Asin yang sumber keuangannya bersifat khusus kepada Kabupaten Banyu Asin dengan menggunakan dana APBD Provinsi Sumsel tahun 2023. Sejauh ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih terus melakukan pendalaman proses penyidikan Kak ya. Di mana menurut Kasifenkum Fani Yuliakasari SMH, pendalaman penyidikan dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel untuk melengkapi berkas perkara 3 tersangka yang telah ditetapkan. Di mana menurut Fani ketiga tersangka tersebut terdiri dari Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel, kemudian Kepala Dinas PUPR Banyu Asin, dan Wakil Direktur CVHK selaku pihak kontraktor Kak. Oke, terkait berita ini juga, Det ya, kita mewawancarai beberapa kali ya Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Ya. Apa statement dari Pak Ferry untuk perkara ini? Silakan, Dedi. Ya, menurut Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel Kak ya, dia mengatakan bahwa tidak mungkin Kabak Humas Protokol DPRD Sumsel tersebut yang disebut Kejati Sumsel menerima fee 20% Kak ya. Karena menurut Ferry Kurniawan tugas dari Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel tersebut tidak berkaitan dengan proyek. Oke, dalam arti kata pihak Maki minta Kejati Sumsel ya berharap agar mengungkap pihak-pihak yang lain ya. Ya. Oke, apalagi harapan dari Ferry Kurniawan, silakan, Dedi. Ya, Ferry Kurniawan menjelaskan nggak ya bahwa selain tidak ada peran terkait proyek, Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel ini juga tidak memiliki pokir dan kegiatan reses maupun dapil nggak ya. Dari itulah Ferry Kurniawan mengungkapkan bahwa Kabak Humas Protokol DPRD Sumsel tersebut tidak memiliki power atau kekuatan untuk meminta jatah fee kepada kontraktor. Menurut Ferry, hal tersebut yang membuat aneh mengapa Kejati Sumsel menyebut tersangka Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel ini menerima fee 20%. Oke, Det ya, stop sampai di situ. Kemudian ada komentar dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji terkait perkara ini.
Silakan Dedi. Tokoh masyarakat Sumsel juga mantan Kabar Reskrim Polri Pak Susno Duaji memberikan komentar terkait fee 20% tersebut Kak ya, di mana dikatakan Pak Susno Duaji persoalan fee 20% adalah modus pidana dugaan korupsi yang sudah akut dilakukan oleh aparat berbagai level dan pemborong. Tidak hanya dana bersifat khusus, tapi menurut Pak Susno Duaji segala macam dana dan pengelolaan uang negara untuk pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari terkait fee 20% tersebut Kak. Oke Ded ya, kita bergeser ke berita lainnya. Kali ini tentang perkara dugaan korupsi Pasar Cinde. Ya. Ini ada statement dari Ketua DKP Kota Palembang ya, Bapak Muhammad Nasir MPD. Ini semalam dari wawancara ya. Semalam Kak. Apa keterangan dari Pak Nasir tentang perkara dugaan korupsi Pasar Cinde yang saat ini tengah ditangani Kejati Sumsel, Dede? Kejati Sumsel. Oke, silakan Dede. Ya, Ketua Dewan Kesenian Palembang Muhammad Nasir Kak ya mengungkapkan bahwa terkait perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunnya mangkrak dan kini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, dirinya selaku Ketua DKP berharap agar Kejati Sumsel dapat mengusut tuntas perkara tersebut Kak ya. Menurut Muhammad Nasir, Pasar Cinde ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga perusak Pasar Cinde mesti diproses dan diberikan saksi yang ini dipidanakan Kak. Oke, ada keterangan khusus dari Kejati Sumsel tentang perkara dugaan korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Ya. Dari Kapenkum, Dede ya? Iya Kak. Oke, silakan Dede. Kasih penerangan hukum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH Kak ya menegaskan bahwa terkait dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunnya mangkrak tersebut hingga kini prosesnya masih dilakukan penyidikan di Kejati Sumsel Kak. Ya. Di mana menurut Fani Yulekasari SMH bahwa tahap penyidikan perkara tersebut sejauh ini masih dalam proses penyidikan umum di Kejati Sumsel Kak. Oke, kita terima kasih kepada penonton Lensa SN, kemudian pembaca koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Banyak yang berkomentar positif ya. Karena Suara Nusantara dan koran sn.com secara rutin ya membuat perkembangan atau update dari perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini ya. Dan kita harapkan kepada Kejati Sumsel cepat menuntaskan ya, Ded ya. Ya. Oke, masih kita lanjut tentang Pasar Cinde. Ini ternyata ada komentar khusus dari mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji khusus untuk Pasar Cinde. Ya. Silakan Di. Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Reskrim Polri Kak ya meminta agar pelaku perusak cagar budaya Pasar Cinde tersebut harus diproses karena menurut Pak Susno Duaji cagar budaya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Bahkan Pak Susno Duaji juga menegaskan bahwa Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang perlindungan cagar budaya. Ya. Dari itulah siapapun pelaku perusak cagar budaya Pasar Cinde harus diproses dan harus diungkap Kak. Menurut Pak Susno Duaji, cagar budaya harus dilindungi karena memiliki nilai-nilai penting yang terkait dengan identitas, sejarah, dan kebudayaan suatu bangsa Kak. Oke, Ded ya, itu komentar khusus dari Pak Susno Duaji, Ded ya. Dan kita berterima kasih kepada Pak Susno Duaji ya yang sudah seringkali memberikan komentar-komentarnya ya untuk berita-berita di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Dan kepada penonton SSN kita umumkan juga ya bahwa Pak Susno Duaji pernah menjadi tamu ya di podcast Lensa SN dan hadir di studio Lensa SN waktu itu, Ded ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ke pembaca koran sn.com ya. Ada ratusan berita kita terbitkan tiap hari, Ded ya. Dan berita yang kita terbitkan itu sangat beragam, Ded ya. Ada berita politik, ada berita budaya, ada berita wisata, ada berita pembangunan ya. Kemudian yang menjadi ciri khas kita ya itu tentang berita korupsi dan penegakan hukum, Ded ya. Di Indonesia dan lebih khususnya di Sumatera Selatan. Oke, Ded ya, sepertinya kita sudah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah hati-hati terhadap pujian bisa menjatuhkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alushikmat bersama Dedi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.